Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fikren, Sistem Informasi Kota Kaler, Edukasi On Air. Apa itu BPB? Kita kupas tuntas di acara ini. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber kita, Ibu Reni Novayeti AMG. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, harus ya. sehat ya. Iya. Nih apa sih Betul. sebetulnya BPB itu? Silahkan dijelaskan Bu Reni. Betul. Jadi kita udah tidak asing ya Bu ya sebenarnya dengan istilah BPB itu sendiri. Ya. BPB itu merupakan singkatan, kepanjangannya kan Bulan Penimbangan Balita. Jadi ya. memang untuk pelayanan kesehatan di masyarakat itu kan untuk penimbangan balita itu udah tersedia di posyandu-posyandu terdekat. Ya. Sesuai kalau untuk sekarang kita di Puskesmas Kota Kaler kita punya 1 desa dan 2 kelurahan, masing-masing punya posyandu terdekat. Biasanya dilakukan penimbangan itu setiap bulan dari bulan Januari sampai Desember itu untuk melakukan screening status gizi, bisa dibilang seperti itu karena di sana terletak pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan sehingga nanti menghasilkan plot status gizi. Nah, kenapa BPB ini memang agak spesial karena memang sudah kita tahu sejak dahulu kala periodik untuk mengetahui status gizi, misalnya contoh kayak wasting, stunting kayak gitu memang diadakannya di bulan Februari dan Agustus berbarengan dengan pemberian vitamin A. Jadi BPB ini sendiri bulan penimbangan balita ini memang dilaksanakannya secara periodik berbarengan dengan pemberian vitamin A itu di bulan Februari dan Agustus. Untuk bulan-bulan selainnya memang tidak disebutkan sebagai istilahnya BPB karena BPB ini jadi kayak istilahnya lebih spesial gitu ya Bu ya, karena di setiap bulan Februari dan Agustus dibarengi dengan pemberian vitamin A. Mungkin secara umumnya mungkin seperti itu ya BPB itu. Ya. Kalau misalnya setiap bulan Februari Agustus BPB sama vitamin A ya. Betul. Jadi sekarang juga ada ya vitamin A ya. Nah, kebetulan sekarang itu ya Bu ya di Indonesia itu untuk Kementerian Kesehatan itu mereka akan mengadakan yang namanya SKI. Jadi SKI ini panjangan dari Survei Kesehatan Indonesia. Nah, nanti mereka ini akan melakukan pengumpulan data serum retinol. Jadi serum retinol dalam darah itu akan mereka cek, tapi ceknya itu di bulan Agustus dan September. Jadi memang sebisa mungkin vitamin A tidak diberikan secara langsung karena pasti nanti mungkin akan mempengaruhi ya Bu ya, mempengaruhi penelitian istilahnya gitu. Jadi kemarin udah turun suratnya dari Kementerian Kesehatan untuk pemberian vitamin A itu mundur jadi di bulan Oktober. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang mempunyai balita untuk diketahui untuk pemberian vitamin A nanti mundur di bulan Oktober, tapi untuk BPB-nya tetap dilaksanakan di bulan Agustus, di bulan ini. Mungkin sebenarnya pemberian vitamin A bulan ini tidak menyurutkan partisipasi itu ya untuk datang ke posyandu. Betul. Itu jadi harus ya. tetap datang ya Bu ya. BPB itu harus di posyandu, nggak bisa di dokter praktek dokter gitu. Harus di posyandu Bu gitu. Jadi memang pelayanan kesehatannya BPB itu harus dilaksanakan di posyandu masing-masing. Nanti untuk tenaga kesehatannya memang sudah pasti seperti biasa posyandu bulan-bulan sebelumnya aja ada bidan, gitu kan ada ahli gizi gitu. Mungkin kalau kebetulan memang ada dokter juga sekalian atau misalnya petugas kesehatan yang lain masalah kunjungan juga bisa bergabung di BPB. Ternyata pertama kayak sekali merangkul dayung 2-3 pulau gitu ya. Pokoknya tidak rugi ya datang ke posyandu ya. Harus ya Bu Ibu ya, harus ke posyandu gitu. Jadi bukan mensukseskan program pemerintah ya. Pemerintah betul. Oh iya. Jadi ada istilah kayak gini mungkin ya Bu ya, dipotong sedikit karena ada pemberian vitamin A, jadi masyarakat pada datang gitu. Nanti kalau misalnya tidak ada pemberian vitamin A, jadi nggak datang lagi gitu. Kadang gitu ya, ibu lagi BPB viral. dengan stunting itu gimana tuh Bu? Nah, jadi sekarang memang lagi viral ya Bu ya masalah stunting. Jadi stunting ini memang dijadikan program prioritas nasional ya sama Kementerian Kesehatan karena memang mungkin efek jangka panjangnya kalau misalnya kita temukan ada anak-anak balita yang stunting mungkin bisa ke kognitifnya,
ke IQ-nya gitu kan. Jadi mungkin pemerintah lebih memfokuskan untuk program tahun-tahun sekarang itu untuk menzerokan gitu ya Bu ya. Jadi kalaupun misalnya ada anak yang stunting, seperti apa penanggulangannya. Kalau misalnya untuk stunting baru jangan sampai ada gitu. Jadi memang penanggulangannya udah mulai dari atas ya Bu ya. Jadi nggak langsung di tengah-tengah. Jadi dari atas itu seperti pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dari sana, karena nanti remaja putri melakukan karena mereka bereproduksi, nantinya mereka setelah menikah menghasilkan anak keturunan yang tidak stunting, kemudian menjurus lagi ke ibu hamil, sama harus mengkonsumsi tablet tambah darah dan vitamin A untuk ibu nifas. Nah baru kita menjurus ke anak-anak balita, langsung menjurus ke anak-anak balita. Setiap bulan harus ke posyandu dipantau berat badan dan tinggi badan. Nah apa hubungannya dengan stunting? Karena di BPB itu biasanya spesialnya gini ya Bu, untuk pengukuran tinggi badan mungkin dikarenakan anggaran beberapa desa atau anggaran kelurahan tidak memiliki alat antropometri khususnya untuk pengukur tinggi badan. Jadi memang terkadang kita temui di masyarakat itu, di beberapa posyandu itu ketika bulan biasa para kadar hanya melakukan penimbangan. Jadi hanya berat badan Bu, tinggi badannya enggak, karena mungkin beberapa alasan, ada yang tidak memiliki alat ukurnya, atau misalnya memang tidak ada anggaran dari desa, dari kelurahan, atau misalnya dari puskesmas, dari dinas kesehatan juga memang tidak ada anggarannya. Jadi di BPB ini spesial semua posyandu harus melakukan pengukuran tinggi badan. Jadi bisa langsung ke plot Bu untuk status gizi tinggi badan menurut umur. Nah sementara kan stunting itu didapatkan karena hasil plot tinggi badan sesuai umur. Kalau misalnya diukurnya cuma berat badan, otomatis kita tidak akan mengetahui status gizi anak-anak yang stunting itu, by name by address-nya kita nggak tahu gitu. Jadi memang harus dilakukan pengukuran sehingga anak-anak ini, balita-balita ini diketahui status gizi tinggi badan menurut umurnya. Jadi nanti kelihatan misalnya di desa ini yang stuntingnya mau tindak lanjutnya apa gimana, apa pemberian PMT, apa pemberian edukasi penyuluhan massal, mungkin seperti itu. Karena di bulan-bulan selain bulan Februari dan Agustus, kendalanya memang hanya dilakukan penimbangan, tidak dilakukan pengukuran gitu. Jadi kalau BPB dilakukan pengukuran sehingga stuntingnya bisa lebih cepat ketahuan gitu ya, langsung bisa cepat tertangani mungkin oleh pihak pemerintah. Mungkin di sana mungkin Bu spesialnya BPB itu disatuin sama sekarang yang lagi viral itu ya masalah stunting. Karena di BPB ini harus dilakukan validasi data. Harus dilakukan validasi data itu seperti ini. Kadang kita menemui anak balita yang misalnya pengukuran bulan sebelumnya tinggi badannya misalnya 80 cm. Nanti pas bulan berikutnya misalnya jadi 78 cm, kan nggak mungkin ya Bu ya. Makanya di sana dilakukan validasi data. Alurnya biasanya kalau untuk BPB itu nanti balita itu bersama ibunya datang ke posyandu, kemudian biasa Bu melakukan registrasi. Terima kasih